Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk materi pertemuan ke-7. Kita akan membahas mengenai salesmanship atau teknik dalam penjualan. Pengertian ilmu menjual. Ilmu menjual adalah suatu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang-orang supaya mau membeli barang-barang yang ditawarkan dengan cara saling menguntungkan. Meski sebelumnya tidak terpikirkan oleh calon pembeli untuk membeli barang itu, tetapi akhirnya tertarik untuk membeli. Nah, biasanya yang sering seperti ini adalah perempuan-perempuan. Hayo, teman-teman semua yang perempuan. Pasti kalau ngelihat diskon di mall gitu ya. Sekarang udah nggak di mall lagi ya. Sekarang sudah online. Wah, buy one get one, buy two get three gitu ya. Diskon 50%, 70%, terus toko banyak yang tutup, akhirnya barang diskon semua. Itu sudah luar biasa, yang tadinya tidak perlu jadi dibeli. Apalagi orang-orang dengan bakat input. Kalau kita belajar talent mapping ya, ada bakat input yang kerja mengumpulkan barang. Kadang-kadang nggak penting, nggak perlu, nggak butuh, akhirnya dibeli juga. Sampai rumah, wah kok ada ya gitu ya. Oh masih ada ini, bahkan masih ada sepatu yang masih di dalam kardus. Saya siapa yang seperti itu? Masih ada baju yang masih ada tagnya. Itu saya kayak gitu tadinya. Tapi sekarang sudah bisa berubah. Caranya gimana? Nanti stay tune aja setelah materi terkumpulkan di YouTube ini, kita akan bahas hal-hal seperti itu ya. Gimana caranya kita bisa menahan diri untuk berbelanja, dan gimana juga caranya kita bisa membuat orang untuk membeli barang kita. Ya, dengan materi-materi yang lain, dengan metode dari NLP, dengan bakat kuat kita gitu ya, kita bisa mempersuasi, mengajak orang untuk bisa membeli barang kita padahal mereka nggak butuh ya. Ilmu menjual itu adalah pelayanan timbal balik, sehingga kedua belah pihak harus merasa puas dengan barang yang diterimanya. Maksudnya adalah, misalnya kita membeli sebuah barang dengan harga 100.000, kita harus puas dengan harga 100.000 itu gitu loh. Jadi barang itu worth it kita beli. Misalnya kita beli blender dengan harga 100.000, blendernya juga sudah bagus, tidak uh, cepat rusak gitu ya. Itu worth it banget karena biasanya blender harganya di atas 300.000 gitu kan. Uh, jadi pembeli itu harus bisa merasa puas dengan barang yang diterimanya. Misalnya kita mengeluarkan handphone iPhone 10 ya, 11 Pro Max. Nah, dengan harga yang sangat fantastis. Nah, itu kita juga akan merasa puas gitu loh dengan mengeluarkan segitu. Banyak fitur-fitur yang kita dapatkan dari handphone tersebut. Handphonenya canggih, prestisnya dapet, kemudian apalagi prestis dari Apple-nya dapet gitu ya, dari iPhone-nya. Kemudian fitur-fitur di iPhone tersebut juga foto aja bening banget gitu ya. Terus banyak hal yang akhirnya dengan biaya yang kita keluarkan segitu besar, kita pun merasa puas gitu loh. Jadi kedua belah pihak puas. Jadi dari pihak iPhone pun puas karena kita membeli, dan kita puas dengan uang yang sudah kita keluarkan, kita mendapat barang dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi ilmu menjual itu pelayanan timbal balik. Jadi kedua belah pihak merasa puas dengan apa yang diterimanya atau apa yang dibelinya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah bahwa dengan mengeluarkan uang sekian, itu sebagai pembeli ya, kita worth it. Dan penjual pun harus bisa memberikan kepuasan kepada pelanggannya bahwa mereka sudah mengeluarkan uang sebegitu besar, mereka akan mendapatkan sesuatu yang memang sesuai gitu ya. Misalnya kita menjual hotel dengan harga kamar yang kisaran 5 juta semalam gitu ya. Itu bisa dipastikan kita akan mendapat pelayanan yang super duper nyaman
sesuai dengan apa yang kita bayarkan, ya. Karena di situ ada apa namanya, pelayanan timbal balik tadi itu, apa yang mereka berikan itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Seni menjual adalah suatu usaha mencapai hasil yang diinginkan dalam menggunakan kepandaian ilmu menjual. Di sini ada kata kepandaian ilmu menjual. Apakah seni menjual itu bisa dipelajari? Bisa. Banyak sekali caranya untuk mempelajari bagaimana kita bisa mempengaruhi orang untuk membeli barang kita. Banyak sekali berbagai macam metodenya. Yang saya pelajari nanti ada dari NLP, ya, Neuro Linguistic Programming, bagaimana berkomunikasi sehingga orang tertarik membeli barang atau apapun yang kita tawarkan. Kemudian juga saya belajar tentang neuro selling, di mana bagaimana kita bisa berbicara yang mempengaruhi otak sehingga orang memiliki keinginan untuk membeli. Tapi materi-materi ini akan terpisah di apa namanya, di YouTube yang terpisah gitu ya. Nanti saya akan berikan linknya di perkuliahan. Karena itu bukan manajemen penjualan, tapi itu lebih ke arah soft skill. Jadi kemampuan berkomunikasi dalam penjualan, ya. Nah, objek ilmu menjual. Apa objek dari penjual itu apa? Yang pertama itu ada penjualnya. Pasti dong kalau menjual ada penjualnya, ya enggak? Nah, itu harus ada penjualnya. Siapa penjualnya? Harus ada barang yang dijual. Apa sih barang yang dijual? Apakah produk atau jasa? Apa yang dijual? Kemudian sasaran penjualan atau pembelinya itu siapa? Target marketnya siapa? Yang kita mau jual itu ke siapa? Nah, itu adalah objek dari ilmu menjual. Ada 3 hal ini. Ada penjual, ada barangnya, dan kemudian ada sasarannya, pembelinya. Ini adalah berikutnya policy zone untuk ke konsumen, ya, agar konsumen juga tertarik untuk membeli barang-barang kita. Kita harus menentukan harga, tingkat harga untuk produk itu worth it-nya berapa, yang membuat konsumen juga puas dengan membayar produk itu berapa. Tidak hanya itu dihitung, ada perhitungannya, ya, dari mulai apa namanya, modalnya berapa, kemudian keuntungan berapa, biaya-biaya berapa, kemudian hingga keuntungannya berapa, sehingga kita bisa menentukan harga. Kemudian berapa diskon yang diberikan. Kalau kita beli 1, kita beli 3, kita beli 10, 100, 1000 gitu ya. Itu apakah ada harga-harga khusus. Kemudian waktu pembayaran yang diberikan, semakin banyak apakah ada tempo, bagaimana syarat pembayarannya. Kemudian untuk produknya, bagaimana mutu produk tersebut, fiturnya, stylenya, merek, kemasannya menarik atau tidak gitu ya. Produk lainnya dan tingkat layanan apa namanya, produk tersebut seperti apa. Bisa maksudnya after sale service-nya seperti apa gitu ya. Kemudian place atau saluran distribusinya, apa menggunakan toko, jangkauannya seperti apa sampai ke konsumen, lokasinya jualnya bagus atau tidak. Kalau sekarang sih hal-hal ini place itu sudah tidak ada, hampir semua berubah ke marketplace dan online, ya. Penggudangannya masih ada, pengangkutannya masih ada. Kemudian banyak apa namanya, pengantaran, distribusi dan lain sebagainya itu menggunakan jasa-jasa seperti JNE, banyak ya sekarang, Ninja Express. Kemudian banyak lagi, udah mulai banyak sekarang. Dulu hanya ada JNE, Tiki, sekarang sudah ada GTR, Indah Kargo, banyak sekali. Pos Indonesia gitu ya. Nah, kemudian bagaimana promosinya? Periklanannya seperti apa? Personal selling atau melalui publisitas, promosi, penjualan,
iklan pakai di Instagram, di YouTube, atau menggunakan menggunakan artis-artis YouTube, endorse dan lain sebagainya. Seperti apa? Maksud dan tujuan ilmu menjual. Maksud dan tujuan ilmu menjual yakni melaksanakan kemampuan dalam seni menjual. Jadi kita bisa dengan mempelajari ilmu menjual, kita bisa mengetahui seni dalam menjual, kita bisa mengetahui bagaimana cara melakukan penjualan, bagaimana cara membuat konsumen tertarik, bagaimana cara membuat produk yang tidak penting menjadi dibeli oleh banyak orang, bagaimana cara membuat orang tertarik dan tanpa berpikir akhirnya membeli barang-barang yang kita tawarkan. Dengan berbagai ilmu penjualan ini kita bisa belajar berbagai macam hal. Yang diajarkan dalam ilmu menjual adalah salah satunya teknik berkomunikasi yang membuat customer, konsumen, pembeli itu tertarik dengan produk-produk yang kita tawarkan. Baik produknya itu memang menarik atau produk tidak menarik pun dapat menjadi menarik dengan sentuhan komunikasi yang dapat menjual. Keuntungan atau faedah dan fungsi ilmu menjual. Faedah dan fungsi ilmu menjual yakni membantu dalam melaksanakan kegiatan usaha kita, yakni dengan mempelajari ilmu menjual sesuatu, kita bisa dapat menjual lebih banyak. Kita dapat mengetahui bagaimana caranya harus menjual. Kita dapat mengetahui bagaimana barang itu bisa dibeli oleh konsumen. Bagaimana cara menawarkan suatu produk yang bisa jadi barang itu memang bermanfaat atau tidak bermanfaat pun, tapi konsumen mau membeli barang tersebut. Nah, di sini dipelajari dalam ilmu-ilmu untuk menjual. Ini tidak terbatas suatu produk tertentu, tapi seluruh produk bisa dikaitkan atau seluruh produk bisa dipakai. Kunci sukses menjual. Untuk kunci sukses menjual dimulai dengan diri kita dulu. Apa saja itu kunci sukses menjual? Terusin dengerin materi-materi berikut ini ya. Yang pertama, sebagai seorang penjual, kita harus memiliki kemampuan menjual yang memuaskan para pembeli atau pelanggannya. Karena dengan kemampuan untuk memuaskan para pembeli atau pelanggan itu membuat mereka balik lagi, dan bahkan dengan media sosial sekarang mereka bisa memviralkan, mereka bisa memberikan, bisa share ke teman-teman, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya yang akhirnya membuat usaha kita semakin maju gitu. Karena banyak hal dari barang-barang yang dijual pada saat pandemi ini menjadi viral, menjadi pembelinya banyak itu karena media sosial dan juga karena penjual dapat memuaskan pembeli atau pelanggannya. Nah, saya pernah cerita bahwa saya suka sekali makan di sebuah restoran Padang yang memang sudah hampir 10 tahun ya. Saya sering sekali makan di sana, di mana di situ dari mulai manajer hingga waiter itu bisa mengenal pelanggan dengan baik. Bahkan kursi yang biasa mereka gunakan senangnya apa, di mana, terus kemudian posisinya di mana, hingga makanan-makanan yang mereka sangat senangi. Karena tidak hanya saya saja ternyata, dan mereka menyapa dengan baik, jadi kita homey banget. Bahkan saya dengan membawa anak 4 gitu kadang-kadang suka kerepotan ya, masih ada baby dan lain sebagainya. Nah, mereka sangat welcome untuk ngajak main gitu ya, meskipun akhirnya menunda pekerjaannya dan lain sebagainya, tapi itu membuat
kita tuh jadi nyaman sekali untuk makan di sana akhirnya. Kemudian juga apa namanya? Ini tidak terjadi pada saya saja. Ternyata customer-customer yang di sana itu memang customer yang berulang dan mereka sangat sering makan di sana, akhirnya mengajak koleganya, mengajak keluarganya, mengadakan arisan, ulang tahun dan lain sebagainya di tempat tersebut. Karena memang tidak hanya makanannya saja yang sekedar enak, tapi memang pelayanannya juga sangat memuaskan. Jadi kemampuan menjual yang memuaskan para pembeli atau pelanggannya itu sangat penting bagi seorang penjual. Nah, kita harus memiliki kebanggaan untuk memilih pekerjaan menjual. Kita harus bangga kalau kita salesman. Kita harus bangga kalau kita adalah seorang penjual. Nah, kalau kita sudah bangga dengan profesi tersebut, akan lebih mudah bagi kita untuk bisa menawarkan suatu barang atau produk kepada orang lain. Kalau kita pun sendiri memang eh, tidak nyaman dengan profesi tersebut, tidak nyaman dengan profesi ini, tidak nyaman dengan profesi sebagai sales, akan sulit untuk bisa menawarkan produk-produk kita kepada orang lain. Nah, kita sendiri aja memiliki ganjelan ya sebagai penjual, apalagi kita menawarkan produk dan berusaha meyakinkan orang lain untuk membeli produk kita. Nah, itu message-nya tidak akan sampai. Nah, di dalam diri pembeli pun merasa jadi tidak nyaman gitu kita tawarkan produk-produk tersebut. Jadi kita harus memiliki kebanggaan tersebut dan kenyamanan dalam profesi ini, dalam profesi sebagai penjual atau salesman. Nah, berikutnya seorang sales itu tidak ketinggalan zaman karena selalu belajar dalam menjual. Jadi seorang sales, seorang penjual itu harus selalu belajar dan belajar. Update ilmu, bagaimana komunikasi saat ini gitu untuk sebagai profesi seorang penjual gitu. Terus ilmu-ilmu apa lagi dalam penjualan yang memang strategi, teknik dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk bisa meyakinkan orang lain untuk membeli produk kita. Banyak sekali teknik-teknik dalam penjualan ya. Bahkan yang tadi saya bilang dalam metode NLP, bagaimana bisa meyakinkan orang lain, bagaimana bisa membuat orang lain tertarik membeli produk kita. Bahkan dengan teknik waking hypnosis, bukan hipnotis tapi kata-katanya bisa menghipnosis orang untuk bisa membeli produk yang kita tawarkan. Gitu. Jadi kata-kata yang menghipnosis, bukan kita membuat orang lain tidak sadar dengan hipnotis, tapi namanya waking hypnosis, bagaimana menghipnosis orang untuk membeli produk yang kita tawarkan. Kemudian dari neuroselling, bagaimana bernegosiasi yang akhirnya membuat orang tidak lama-lama untuk menyetujui membeli barang-barang kita. Nah, itu semua adalah ilmu-ilmu yang ada di dunia selling, penjualan dan lain sebagainya, dan itu selalu update. Jadi kita harus bisa update ilmu-ilmu yang membuat kita semakin kaya dan berpotensi dalam hal menjual suatu barang gitu ya, atau jasa. Bahkan ada yang namanya soul of speaking, soul of selling speaking atau marketing speaking kalau nggak salah. Nah, itu juga sama, kemampuan untuk menjual. Sebagai seorang penjual, itu harus memiliki standar etika yang tinggi dalam menjual. Harus sopan, baik, dan tempatkan pembeli itu sebagai raja. Bukan berarti dia bisa semena-mena dengan kita, tetap ada etika dan aturannya, tapi kita tempatkan mereka adalah seseorang yang berhak memilih. Mereka berhak juga mendapatkan pengetahuan yang jelas terhadap produk yang mereka akan beli. Dan kita harus memiliki standar etika dalam menjual. Bagaimana etika-etika dalam menjual suatu barang yang tidak tidak menyinggung pribadi pembeli, tidak kepo dengan pribadi pembeli, tidak menyinggung terkait trust terhadap pembeli, misal kulit,
tinggi pendek dan lain sebagainya gitu ya. Jadi etika-etika, norma-norma itu juga harus kita gunakan pada saat kita menawarkan suatu produk kepada orang lain atau kepada pembeli. Nah, seorang penjual itu harus memiliki keterampilan dalam menjual suatu produk. Jadi harus tahu juga produk knowledge-nya dan harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada pembeli untuk memberikan edukasi dari produk knowledge tersebut dan merayu pembeli untuk bisa membeli produk yang ditawarkan tersebut. Jadi harus memiliki keterampilan dalam penjual, harus memiliki pemahaman terhadap berbagai macam karakter orang atau karakter pembeli. Jadi dengan pembeli yang seperti ini kita masuk menjualnya seperti apa, dengan pembeli yang model berbeda lagi gitu. Kita masuk untuk melakukannya seperti apa gitu. Sebagai seorang penjual, kita harus bisa memenuhi janji. Nah, apabila kita janji memberikan bonus-bonus, ya itu harus kita penuhi. Apabila kita janji memberikan diskon, ya harus kita penuhi. Dan apa yang tertera pada produk kemudian kita jelaskan kepada customer atau pembeli, ya itu harus benar. Jadi, seorang sales itu harus benar berjanji. Harus harus benar bila berjanji dalam menjual. Jadi jangan sampai hanya pepesan kosong. Jadi karena manisnya seorang penjual menjual suatu produk, tapi padahal produk yang digunakan itu tidak sebagus apa yang dikatakan oleh seorang sales tersebut. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi spesifikasinya apa itu harus disampaikan. Kekurangannya apa sampaikan juga. Tapi di balik kekurangan itu ada kelebihan-kelebihan dari produk tersebut dan sesuai dengan harganya misalnya. Untuk produk yang lebih mahal, spesifikasinya pasti lebih tinggi lagi. Nah, ini dengan harga segini, ini speknya ini cukup oke. Kalau mau di atas ini, harganya lebih mahal. Nah, itu harus disampaikan. Kekurangan dari produk ini adalah apa? Kalau memang produknya cepat ada usia umur mesin, nah itu harus disampaikan juga. Jadi, seorang sales itu harus benar bila berjanji dalam menjual. Jangan sampai hanya menyampaikan kata-kata manis saja, tapi apa yang dijual itu tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak mengatakan spesifikasi sebenarnya dari produk yang dijualnya. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan, disinggung sedikit, mengetahui pengetahuan luas dalam menjual. Banyak teori bertebaran, terus ilmu baru bertebaran dalam penjualan. Lihat dulu, model-model iklan sangat sederhana. Sekarang model iklan kayaknya banyak orang yang akhirnya jadi korban iklan. Karena ngelihat iklan, aduh kayaknya seger banget gitu ya. Aduh kayaknya enak banget gitu. Akhirnya membeli produk, barang, atau apapun itu yang sebenarnya tidak penting atau sebenarnya tidak sehat atau sebetulnya tidak perlu, tapi akhirnya dibeli juga karena melihat iklan. Selain iklan juga karena memang salesnya itu pintar sekali untuk bisa meyakinkan kita bahwa produk tersebut memang sangat dibutuhkan kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya, atau sangat dibutuhkan tubuh sebagai vitamin dan lain sebagainya. Nah, itu seorang sales itu harus punya pengetahuan yang luas dan juga tidak hanya pengetahuan tentang produknya, tapi juga pengetahuan tentang pribadi-pribadi dari konsumen atau konsumen behavior gitu ya. Itu juga harus mengetahui. Jadi bisa masuk dalam kondisi konsumen apapun. Bisa masuk dalam kepribadian konsumen seperti apapun. Jadi knowledge is a power. Seorang sales yang punya knowledge yang banyak itu juga bisa menjalin hubungan baik sama customernya dari kalangan manapun karena dia punya knowledge yang bagus yang akhirnya customer pun juga nyaman diajak bicara, nyaman ngobrol dan lain sebagainya. Akhirnya sebenarnya barang yang nggak penting akhirnya dibeli juga karena nggak enak lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu jadi pengetahuan yang luas itu harus dimiliki oleh seorang penjual, baik pengetahuan terhadap produk, terhadap penjualan, terhadap
customer, komunikasi, dan banyak hal. Jadi knowledge is a power. Seorang sales harus mengetahui bahwa pekerjaan menjual itu artinya melayani. Jadi seorang penjual itu harus bisa melayani customer dan pembelinya, meladeni apapun yang ditanyakan. Karena seorang pembeli pasti ingin mengetahui secara rinci produk yang akan dibelinya. Pasti akan banyak pertanyaan, bahkan mungkin bisa dibilang tanda kutip rewel dan lain sebagainya. Tapi itulah pembeli. Dan seorang penjual itu harus bisa melayani pembeli dengan baik, karena pembeli adalah raja. Tapi bukan berarti seorang pembeli bisa semena-mena, tapi memang pembeli itu adalah raja. Jadi seorang pembeli itu memang berhak untuk mengetahui secara detail apa barang yang akan dibelinya, dan seorang penjual harus bisa melayani dengan baik apa yang diinginkan, baik pengetahuan, produk knowledge dan lain sebagainya tentang apa yang ingin dibeli oleh konsumennya tersebut, dan melayani dalam hal untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan memilih produk dan lain sebagainya. Jadi sales atau penjual yang sulit untuk melayani itu akan sulit untuk menjadi seorang penjual. Politik penjualan merupakan suatu cara atau siasat untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan penjualan. Cara atau siasat yang digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan penjualan tidak dibenarkan dengan menggunakan cara atau siasat yang negatif atau manipulatif. Tetapi harus tetap diingat bahwa dalam transaksi jual beli harus dapat menguntungkan kedua belah pihak, yakni menguntungkan penjual dan juga menguntungkan pembeli. Hukum penjualan dan pembelian. Hukum pembelian. Tiap-tiap orang mau membeli suatu barang dengan uangnya, karena ia berpendapat bahwa barang itu lebih berharga, menguntungkan dan memuaskan daripada uang yang dikeluarkannya. Nah, itu adalah hukum pembelian. Jadi seseorang itu mau mengeluarkan uangnya karena setelah punya barang itu tuh lebih berharga dan menguntungkan daripada sekedar uang yang dia keluarkan tersebut. Hukum penjualan, setiap orang mau menukarkan barangnya dengan uang karena ia menganggap bahwa uang itu sangat diharapkan dan akan menguntungkan serta memuaskan hatinya. Jadi ini adalah hukum dari penjualan. Orang itu mau nukerin barangnya dengan uang karena uang itu lebih menguntungkan dan bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Gitu ya. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang penjual. Yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Dirinya sendiri sebenarnya nyaman nggak sih jadi seorang penjual gitu loh. Pede nggak sih jadi seorang penjual? Terus kemudian bangga nggak sih jadi seorang penjual? Kemudian saya nih memang cocok jadi seorang penjual gitu. Kemudian pengetahuan akan barang yang dijualnya. Oh iya, tadi pengetahuan akan diri sendiri, juga tahu bagaimana kemampuan dirinya sendiri. Bagaimana kelebihan diri sendiri. Bagaimana dirinya dan cara menjual yang cocok bagi dirinya itu seperti apa. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang penjual. Nah, ini juga kalau dalam talent mapping, model pribadi yang berbeda akan berbeda juga cara menjualnya. Meskipun banyak teori penjualan, tapi penerapan dalam setiap pribadi dalam menawarkan produk kepada orang lain akan berbeda. Bagi saya seorang yang analytical tinggi gitu ya, analitis saya tinggi, pada saat saya menawarkan suatu produk kepada orang lain, itu saya akan lebih mengutamakan fungsi, kelebihan, kekurangan secara real detail gitu ya, dan manfaat yang apakah barang tersebut juga efisien dan efektif dalam penggunaannya dan dalam membantu pekerjaan kita sehari-hari. Pasti itu yang akan saya utamakan gitu. Tidak hal lain yang sifatnya estetika mungkin. Nah, itu mungkin orang-orang yang lebih ke desain, seni dan lain sebagainya akan condong mengemukakan bahwa produk ini juga
sangat mudah digunakan, terus kemudian cantik, warnanya bagus, menarik, dan lain sebagainya. Tapi untuk saya yang memang analytical, benar-benar fungsi, manfaat, dan sekitaran itu yang memang bisa mempermudah pekerjaan kita. Bahkan kadang-kadang yang nilai lainnya suka lupa. Jadi itulah gunanya kita banyak belajar. Jadi kita diingatkan untuk bisa melengkapi apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita dengan berbagai ilmu yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan akan barang yang dijual. Nah, kita harus tahu secara detail dengan baik barang yang kita jual. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa ingredients-nya, apa efek sampingnya, apakah ini efektif, efisien, kalau mesin, berapa lama umur mesinnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahu dengan detail. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan akan pembeli atau pelanggan. Kita harus tahu karakteristik dari berbagai pelanggan. Nah, ini caranya gimana ya? Pertama, belajar pastinya. Dengan belajar tentang consumer behavior dan lain sebagainya, itu kita bisa mengetahui tipe-tipe pelanggan tuh seperti apa sih gitu ya, macam-macam pembeli itu seperti apa sih, ada yang cerewet banget, ada yang ditawarin sedikit langsung beli, ada yang mikirnya lama pakai berhari-hari, macam-macam, ada yang ditawarin malah marah-marah gitu ya. Nah, ini berbagai macam model pembeli, tapi ada juga yang marah-marah ya akhirnya beli juga gitu ya. Nah, itu kita harus tahu bagaimana bisa menghadapi berbagai macam karakteristik dari pembeli atau pelanggan. Nah, sifat kepribadian seorang penjual. Seorang penjual itu yang pertama harus penuh inisiatif. Kalau tidak berhasil dengan cara A, dengan cara B, namun semua cara itu harus halal gitu ya, baik dan tidak manipulatif. Jadi kalau tidak bisa dengan pendekatan A, dengan pendekatan B, tidak bisa B, C, D gitu ya, kita harus penuh inisiatif. Yang kedua, tidak putus asa. Gagal dengan pembeli yang ini, masih ada pembeli yang lain. Ya, jadi kalau ditolak oleh 1-2 pembeli, masih ada 1000 pembeli yang lain. Jadi kita harus terus tidak mudah putus asa. Yang berikutnya adalah mudah bergaul. Nah, seorang penjual itu harus mudah bergaul untuk membuka networking. Dengan bergaul yang banyak, akhirnya dia juga bisa menjual yang banyak. Seorang penjual itu harus periang, jadi pembeli pun melihatnya akan senang, akan nyaman, akan bergairah gitu ya untuk membeli produk-produknya dan happy melihat penjual yang memang periang. Yang kelima adalah sopan santun. Semua pembeli itu adalah orang yang tidak kita kenal. Kita tidak tahu karakter awalnya sebelum kita banyak ngobrol, bicara, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus sopan santun, itu harus diutamakan. Karena tidak semua pembeli nyaman dengan sales yang SKSD, so deket gitu ya. Nah, itu jadi kita harus perhatikan kata-kata kita sopan atau tidak, perilaku kita, dan lain sebagainya. Seorang sales harus penuh perhatian, karena pembeli itu suka diperhatikan. Pembeli itu suka diberi kenyamanan. Jadi setiap orang sebenarnya suka diberi perhatian. Jadi kalau kita memberi perhatian, itu dia sudah mulai nyaman, kita bisa masuk untuk menawarkan produk-produk kita. Berikutnya adalah ketajaman daya ingatan. Itu sangat penting. Seperti saya bilang tadi, restoran tempat saya makan, dia ingat customernya itu suka jenis makanan apa, karena puluhan menu ada di sana. Yang satu suka tunjang, yang satu suka ayam pop, yang satu suka rendang, yang satu suka misalnya gulai jengkol. Itu mereka tahu gitu ya. Jadi langsung disajikan, ya itu yang membuat kita nyaman untuk kembali karena kita merasa diperhatikan. Kita merasa dispesialkan karena setiap orang sangat senang dispesialkan. Kemudian selalu gembira. Nah, ini terkait dengan yang periang tadi, seorang sales harus gembira, senang terus, ceria terus, karena kegembiraan akan membuat orang lain pun menjadi gembira. Gembira itu menular dan sedih itu menular, energinya menular. Kalau seorang sales selalu gembira, akan membawa kegembiraan pula bagi pembelinya.
Kemudian lurus hati. Itu penting ya, tidak berpikir aneh-aneh untuk melakukan sesuatu yang negatif. Jadi, seorang penjual itu memang wajib lurus hati, disiplin, dan juga bijaksana dalam melakukan penjualan dan dalam melakukan pekerjaannya. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Sampai sini dulu materi hari ini. Silahkan diskusi dan pertanyaan diletakkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe and comment, like. Kemudian materi berikutnya adalah tentang mental penjual atau mental sales. Silakan tunggu dan simak materi berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.